apa kabar? Terima kasih lo udah selalu nonton, udah selalu nyimak dan mengikuti podcast ini. Seneng banget nih hari ini gue bakal kedatangan tamu. Cluenya adalah beliau seorang perempuan bertalenta sekali, sudah berkarya lebih dari 2 dekade. Mantep banget. Tapi yang menarik adalah perjalanan dia ini nggak cuma soal musik teman-teman ya. Jadi setiap fase hidupnya dia selalu ada hal baru yang bisa kita pelajarin juga. Mulai dari cara berkarya dia, cara menjalani hidup, sampai cara menjaga dirinya sendiri. Nah, yang pasti hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana seseorang bisa terus berkembang tanpa harus kehilangan siapa dirinya. Wih, keren banget. Nggak perlu ditebak-tebak lagi, pokoknya ikutin perjalanan gue hari ini sama dia. Let's go! Ini bukan tempatnya. Ini salah kayaknya nih gue. Udah deh. Astaga. Ya Allah, si Andi ngagetin orang tua aja. Kalau kelindes gimana? Mana belum bayar asuransi. Aduh. Astaga. Keluar orangnya. Andi. Ya Allah. Kaget nggak tadi gue dadah? Kaget banget. Gue kira mau podcast horor ada penampakan begitu. Jadi kita mau kayak COD biawak nih. Nggak mau, maunya diajak masuk ke dalam. Yuk. Alah situ, saya lewat sini. Masa dua-duanya di situ nggak mungkin dong. Kayaknya lo udah sering ya COD biawak gitu ya? Sering sih, tapi nggak lewat kamera belakang juga dikagetinnya. Kaget nggak? Kaget banget gue. Ini seru ya, jadi kita kemana abis ini? Kita ke Amerika aja. Nah, ayo bener ya? Jalan bener darat. Ya. Jalan darat. Saya belum ada lagi. visanya. Kita kemana ya? Jalan-jalan dulu aja kali ya. Ke... Foto meeting. Ya, boleh ya. Yang tadi lo share kan? Yang tadi gue share, Oke. asik. Soalnya gue emang passenger princess dari Oh, kecil. oke. Jadi Nanti bintang makasih 5 ya. banyak banget. Jangan lupa bintang 5. Andi, terima kasih udah mau dijemput. Ih, sama-sama dong. Gue seneng banget loh kalau gue dijemput, disetirin secara this is not my thing. Tapi Ini hobi gue banget nyetir. dan gue udah lama banget juga gak ketemu lo. Iya. Jadi kayak pengen ngobrol-ngobrol apa kayak gitu. Tapi sebelum catch up. kita ngobrol, rambut tuh bagus banget. Serius sumpah. Gue ngerasa Thank you. lo adalah salah satu musisi dan juga artis pastinya yang rambutnya selalu cocok nih lo tuh. Serius. Potongan-potongannya kayak Aduh, thank you banget andai loh. saja aku bisa punya rambut seperti Bisa Andi. nih tinggal di curly dikit. Depannya tapi kayak nggak mungkin sih, Din. Tapi thank you so much, thank you. Tanya gitu. Tapi kalau misalkan lo lagi dideketin sama cowok atau mungkin lo deketin cewek nih teman-teman, tapi di playlistnya dia ada lagu ini, lo harus langsung di approve aja. Nggak Lagu pakai apa tuh? Gemintang. Kita menyanyiin. Oh iya dong, harus Kita approve nyanyiin, kalau itu. ya, harus approve. Kita karaoke bersama nih Kita ya. karaoke. Alright. Gue pengen tahu suaranya Adit yang katanya minus tadi. Gemintang, awali indahnya cerita, melantunkan rasa, nyanyikan denting nada dan senyuman, menghadirkan cinta. Bagus deh suara 3 ya. Resahku menepi, indahku bersemi, mengingat utuh bayangmu. Semuanya. Hatiku mengucap kata merindukanmu, laksana nyata manis nuansa. Dan jika gemintang tiada lagi
Wih, pakai gestur. Dekap hangat yang kau beri mengartikan kita. Resahku menepi, indahku bersemi, mengingat utuh bayangmu. Hatiku mengucap kata merindukanmu, laksana nyata manis nuansa. Dan jika gemintang tiada lagi melagu, kisahku yang mencinta dirimu kan selalu abadi. Cerita main gitar dong. Oh iya benar. Susah kalau main gitar. Main drum. Oke. Soundman. Jadi ini aja penontonnya Oh, iya, gini-gini. Pakai handphone. Kak Adi notice aku. Oke, semuanya mulai. Siapkan dirimu. 1, 2, 3. Hatiku mengucap kata merindukanmu, laksana nyata manis nuansa. Dan jika gemintang tiada lagi melagu, kisahku yang mencinta dirimu kan selalu abadi. Improvisasi dong. Minus satu deh. Nyata manis nuansa. Dan jika gemintang tiada lagi melagu, kisahku yang mencinta dirimu kan selalu abadi. Ya, terima kasih. Itu adalah Gemintang. Ya panggung beneran ya. Lagu ini tuh gue tulis waktu gue masih SMA. Apa kuliah ya? SMA. Kuliah baru masuk kuliah gitu deh. Oke. Ini kan kayak rilisnya tahun 2005 kan. Gue masuk kuliah tuh tahun 2003. 23 benar. Kalau melihat perjalanan sampai hari ini, Din, soal 25 tahun perjalanan Andin sampai akhirnya tahun lalu, kalau nggak salah tanggal 15 November ya. Iya. Suara Asmara itu ya. Betul. Ya kan di Senayan ya. Senayan di Istora. Gitu ya kan, akhirnya Andin bikin konser 25 tahun perjalanan. Ini sebenarnya yang pengen lo rayakan apa nih, karir lo, perjalanan hidup lo, atau orang-orang yang menemani perjalanan selama 25 tahun Ini itu? semuanya ya. Semuanya ya? Semuanya. Maksudnya gue bersyukur sekali 25 tahun kemarin ini dikasih kesempatan sama yang di atas untuk terus berkarya gitu, Dit. Oke. Jadi mungkin buat sebagian orang kayak ya udahlah gitu kayak denger 25 tahun, tapi buat gue yang menjalaninya itu jujur bukan hal yang mudah. Betul, gitu. setuju banget. Banyak ya ada beberapa teman-teman yang seperjalanan yang 25 tahun lalu bersama mengawali karir masih eksis sampai sekarang. Wow. Tapi banyak juga yang enggak gitu. Karena eksistensi kan bukan hanya karena kita mau atau enggak gitu. Kadang kita juga kepentok sama kesempatannya, kadang kita kepentok sama hal-hal lain yang menjadi prioritas gitu. Jadi buat gue untuk bisa terus sustain selama 25 tahun kemarin ini tuh rasanya kayak dikasih kesempatan yang luar biasa banget gitu. Makanya diselebrasikan lah, karena konser gue yang terakhir sebelum 25 tahun berkarya kan udah 15 tahun berkarya, jadi kayak udah 10 tahun yang lalunya juga gitu. Jadi gue pikir kenapa enggak, karena ini menjadi milestone juga untuk karir gue. Salah satu bagian atau orang yang mungkin turut mendukung lo berkarya adalah sang anak, ya kan? Oh banget, ya kan? Banget. Dan gue ngerasa kayaknya semenjak punya anak, gue jadi ngelihat dunia tuh lebih luas dan lebih dalam lagi gitu. Betul. Dan gue juga banyak ngelibatin mereka akhirnya di dalam dunia gue gitu. Karena ya bagaimanapun mau ngomong terpisah, tapi udah kecampur juga dalam arti kayak ya gue sama suami gue punya
punya kerjaan yang sama gitu kan, di dunia yang sama. Anak-anak juga selalu gue aja kalau misalnya gue lagi manggung, terus gue lagi rekaman segala macam. Jadi gue banyak sekali melibatkan mereka di dalam karya-karya gue gitu. Kalau gitu mari kita rayakan dengan menyanyikan lagu Lo Anakku Sayang. Oh iya, kita akan nyanyi itu sekarang. Gue dengerinnya kayak ya Allah, bagus banget lagu ini, akan ku persembahkan untuk anakku juga. Oke. Anakku sayang, selamat datang, bermimpilah yang indah, bersama kita bahagia. Kehadiranmu membuatku bahagia, membuatku percaya menghadapi dunia, pelangi kehidupan menjelma jadi indah karenamu. Senang banget Pak. Bossa Nova. Yoi. Kok jadi mau joget ya? Hadiranmu membuatku bahagia, membuatku percaya menghadapi dunia, pelangi kehidupan menjelma jadi indah karenamu. Anakku sayang, selamat datang, bermimpilah yang indah, bersama kita bahagia. Anakku sayang, bernyanyilah, melukis tawa canda, bersama kita bahagia karena cinta. Bahagia kau berharta, bahagia. Jadi waktu itu lagi COVID, makanya gue rekamannya di rumah. Gue rekaman sambil gendong anak gue waktu itu. Gue mau kasih surprise sebelum kita ngobrol lagi. Surprise Buat lo. Kita dengarkan adalah bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Hai Ibu, kalau Ibu lagi capek jangan lupa istirahat ya. Aku bangga sama Ibu. I love you. jadi mau nangis. Gemes banget sih. Kalau lagi capek boleh istirahat, Ibu. Iya. Mereka tuh sering banget kayak bilang, kayaknya Ibu udah dong Ibu. Aduh, sering banget deh kayak apa ya. Misalnya gue syuting sampai malam gitu. Mereka tuh nanya kayak, harus banget gak sih Bu? Harus banget gak sih syuting gitu. Thank you loh surprise-nya. Lo kapan mintanya ke dia? Lo kan cuman lagi mau nganterin gue doang nih. Kan gue teman sekolah sama anak lo. Gen Alpha juga Kak. Kepala sekolahnya. Thank you Kak Watabi dan Adit yang udah nyiapin surprise-nya. Aku aja terkejut sebenarnya ya kan. Sedih loh. Itu kata-katanya atau kalimatnya simple tapi bener-bener kena. Jadi kalau emang lagi capek ya butuh istirahat ya. Iya. Ya suami gue juga sering ngomong gitu sih, istirahat dulu kali sayang. Dan ini juga sebenarnya buat teman-teman juga ya yang lagi menyaksikan ini, kalau bener-bener kayak lu lagi sibuk juga butuh istirahat juga. Iya benar. Mungkin salah satu gue ini aja kali ya. Apa? Sio kerbau katanya, kerja keras katanya. Sio lo apa? Kerbau juga iya benar. Bekerja keras nggak? Iya bekerja keras bagaikan kerbau ya kan. Kan bukan bagai kuda ya. Bagai kerbau kalau gitu deh. Abis ini ada satu lagu yang dari awal klipnya muncul gue udah suka banget. Kayak gambaran. Apa tuh? Gila nih,
Ini mah gambaran anak gaul zaman dulu. Anak Jaksel pada masanya. Jaksel pada masanya. Gue Jaksel dari lahir soalnya. Wih, gila. Bukan tanpa bermaksud apa-apa, karena ini kayak fakta aja. Soalnya kan lahirnya di Jaksel, sekolahnya di Jaksel. Jaksel mentok nih. Sempat melipir sebentar ke Depok karena kuliahnya di sana. Jadi terus rumahnya juga jadi di sana. Kita nyanyikan bareng-bareng sebagai Ayo. Anthem Jaksel zaman dulu ya. Jaksel anthem, guys. Let's go. Jadi dancernya. Dancer, backing vokal, model video klip, semuanya dia. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jalani kisah kasih denganmu, gelap tawamu selalu ku rindu. Manisnya warna-warni cintaku, ku nikmati hari bersama dirimu di hatiku. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjamu, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Semuanya. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hangat dunia. Kian menyapa kala hatimu ragu. Gila, lo langsung register tinggi gitu, hebat banget ya. Tentang kita, tentang cintamu, cinta indah itu di dalam kalbu. Masih ngedance. Coba lo ngedance. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjauh, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hangat dunia. Kian menyapa kala hatimu ragu, kasihku kan merayu. Tentang kita, tentang cintamu, cinta indah itu di dalam kalbu. Ini ceritanya gue masuk mobil, ditungguin teman-teman gitu kan. Ayo. Sini. Jadi part favorit. Oh gitu ya. Ini racun banget. Racun. Tuh. Gimana jogetnya kalau anak Jaksel? Kalau anak Bekasi, Gitu tapi. Oh gitu. Oh gitu. Lebih ke dalam. Tetap telepon. Bibirnya ke dalam ya. Betul. Masih malu-malu soalnya. Ini juga yang mana nih? Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hangat dunia. Kian menyapa kala hatimu ragu, kasihku kan merayu. Tentang kita, tentang cintamu, cinta indah itu milikmu selalu. Oh gitu ya? Salah gue. Jangan dapat dulu. Na 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 na. Na 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 na. Ada gitu aja. Semua part di lagu ini benar-benar kayak racun. Racun TikTok kalau zaman sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya lagu centil. Bener, lagu centil. Lagu centil. Ini gue hafal banget Din, dari semua kayak
anjir ada bassnya, tadi si part drumnya, kata-kata kayak valid lo berarti emang seumur gue. Sebenarnya gue tuh di luar musik tuh ada beberapa hal yang gue lakukan gitu terkait dengan isu sosial, isu lingkungan gitu. Makanya gue punya yang namanya Andin Aisyah Foundation. Di situ tuh sebenarnya gue ada beberapa hal yang gue lakukan. Salah satunya adalah sekolah gratis untuk anak pemulung. Oh, luar biasa itu banget. udah ada di 5 titik di wilayah DKI Jakarta. Terus gue juga merupakan co-founder dari salah satu social enterprise yang bergerak di bidang fashion sustainability gitu. Nah ini tuh banyak banget hal yang kita sebenarnya udah kepengen nyemplung ke situ, dan sebenarnya udah adalah gerakan-gerakan kecil yang kita coba untuk lakukan, tapi emang satu dan lain hal jalannya tuh masih pelan-pelan gitu. Nah itu gue masih penasaran banget. Salah satu contohnya ya, kita tuh lagi berusaha untuk membuat sebuah jadi ini kan kalau fashion sustainability itu kita ngomongin tentang sampah tekstil. Betul. Nah biasanya orang-orang tuh kayak membuat sebuah produk baru itu dari daur ulang plastik, lo pasti udah sering lihat gitu. Nah yang kali ini kita ingin sekali membuat daur ulang dari sampah tekstil gitu. Sebenarnya kita udah bikin tuh bricks-nya, jadi ada kayak batu bata gitu dari tekstil, kemudian ada coaster dan segala macam. Ya kita masih terus R&D terus barang-barang apa sajakah yang bisa kita coba develop dari ini gitu. Nah itu gue penasaran banget, dan ya itu aku dan teman-teman di Setali Indonesia itu masih terus berusaha untuk mengembangkan ini. Terus kalau untuk di Andin Aisyah Foundation yang lain yang tadi aku bilang itu namanya Sekolah Anak Percaya, yang tadi sekolah gratis untuk anak pemulung itu. Masih penasaran banget juga karena sebenarnya ini kan merupakan salah satu gerakan kecil sekali dari apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Karena walaupun Jakarta itu adalah kota metropolitan, tetap aja angka putus sekolahnya tuh tinggi banget, tinggi banget gitu untuk kota sepadat Jakarta. Jadi gue masih penasaran banget gimana caranya ya supaya ini tuh bisa sustain, supaya ini tuh bisa semakin banyak titik-titik di mana gue bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar ini gitu. Gitu. Semoga diberikan kemudahan selalu. Thank you so much. Amin. Gitu. Buat teman-teman juga mungkin silakan dicek juga proyek-proyeknya Andin, sosial medianya Andin gitu. Siapa tahu tiba-tiba aku baru tahu lagi kan Andin, gue punya sesuatu yang bisa di-share mungkin gitu juga ya kan? Iya benar. Nanti gitu. Pokoknya monggo banget kalau misalnya gue seneng banget kalau bisa kolaborasi gitu. Jadi semakin banyak awareness orang juga, dan mungkin akan semakin gede juga gerakannya. Nah kalau ini salah satu legacy yang baru aja lo rilis gitu ya kan, ada album Sehidup Semusik. Betul. Gitu. Ini mungkin sangat personal banget buat lo ya kan? Personal banget. Nah, yang membedakan atau yang lo pengen ceritain lewat album ini apa nih dari album-album sebelumnya selain musiknya gitu ya kan? Tadi lo cerita juga. Yang membedakan yang pasti fase hidupnya. Jadi dari cerita yang ada di Sehidup Semusik ini bisa dibilang ini tuh adalah, jadi dari cerita maupun dari musiknya bisa dibilang ini tuh adalah kayak rangkuman gitu dari semua perjalanan selama ini, terus ada di dalam album Sehidup Semusik ini gitu. Dan kalau dari ceritanya sendiri, fasenya berbeda, makanya di situ ada intronya tuh lucu banget, intronya tuh Kawa sama Tabi. Oh iya? Nanti kita dengerin ya. Jadi intronya tuh mereka berdua bener-bener nyemplung ke intronya. Jadi Kawa tuh memperkenalkan gue sebagai penyanyi yang juga adalah ibunya gitu. Kemudian Tabi di situ kayak main UFO drum, terus disampling dan jadi bassline dari si lagunya gitu. Gitu. Jadi menurut gue it's sepersonal itu gitu albumnya. Dan cerita-cerita yang ada di sana semuanya cerita gue ke Mas Ipe, cerita gue ke ya pokoknya semua tentang relationships gitu. Makanya judulnya Sehidup Semusik, karena buat gue kayak yang tadi gue ceritain yang mengenai pentingnya musik dalam relationships. Cuman kalau gue tarik lebih dalam lagi, sebenarnya bukan berarti kayak taste musiknya tuh mesti sama, tapi semusik tuh gue artikan juga kan elemen dalam musik tuh ada banyak banget ya, ada nada, irama, notasi, kata-kata, kalimat, dan jadi gue merasa sehidup semusik tuh berarti senada, seirama, sekalimat, sebahasa, sefrekuensi gitu. Kayak ya untuk kita bisa get along dan go through ups and downs barengan, ya itu namanya semusik gitu menurut gue. Nggak afdal kalau kita nggak nyanyi lagu yang ada di album Sehidup Semusik.
naksir kali ya. Naksir. Oke. Kita akan reka ulang adegan waktu itu Andin dijemput gebetannya. Tapi kebetulan hari ini gebetannya nggak ada, saya supirnya. Supir gebetannya. Non, saya disuruh Mas ini, saya jemput Non gitu. Oh ya, makasih ya Pak ya. Ini dengerin lagu saya yang baru. Oke, kita dengerin ya Non ya. Oke, Non mau periksa koleksi CD-nya Juragan saya. Makasih banyak. Kalau bisa kamu main drum aja, main drum. Oh gitu ya. Keren banget supirnya ya. Oke, kita dengerin Multi talenta. Sambil minum dulu. Oke. Ini salah satu lagu dengan intro yang paling panjang yang gue punya. Oh gitu ya? Kan ini Lala Ilman Nino yang bikin. Terus gue bilang kenapa sepanjang ini sih? Kata Ilman, gue tuh aimnya tuh ini diputar di klub dan orang tuh udah kayak asik banget gitu yang percaya deh kalau di klub orang suka banget ya. Dari intronya doang tuh ya? Dari intronya doang. Bener sih. Nggak masuk-masuk nih. Bener. Ini panjang bener ya? Dua bola mata kita bertemu, tanpa sengaja hadirkan sesuatu. Akankah jadi kisah yang berlalu, ataukah Tuhan kirimkan kamu menjadi harap semua hayalku yang lama ku tunggu. Meski 1000 tanda tanya berbisik di kepala, mengapa hati ini bilang suka? Meski hanya setangkai rasa, semua kuntum logika kuncup berganti bunga-bunga, mekarlah suka. Bagus banget kata-katanya. Ada gitunya ya, gitu, show gitu ya. Tapi copot. Tapi saya jangan hadir sesaat untuk bertemu, hanya jadi hantu dalam pikirku. Janganlah jadi kisah yang berlalu, ku yakin Tuhan kirimkan kamu menjadi harap semua hayalku yang telah lama. Oh ku tunggu, meski 1000 tanda tanya berbisik di kepala, mengapa hati ini bilang suka? Meski hanya setangkai rasa, semua kuntum logika kuncup berganti bunga-bunga, mekarlah suka. Bersumilah cinta, mekarlah asmara, melabuhlah di tangkai rasa. Alright semuanya. Meski 1000 tanda tanya berbisik di kepala, mengapa hati ini bilang suka? Meski hanya setangkai rasa, semua kuntum logika kuncup berganti bunga-bunga, mekarlah suka. Setangkai rasa. Kalau kayak nge-groovy gitu, tadi sampai turun terusan nih. Bunga. Ku suka. Gila ya si Nino bikin liriknya kuntum logika. Kuntum logika. Setangkai rasa kuntum logika tuh gimana sih? Makin ke belakang Ilman makin. Oh ini lagu-lagu Adin selalu keren-keren.
Jadi ternyata bertumbuh itu bukan berarti menjadi orang yang berbeda, justru semakin mengenal diri sendiri dan berani menjalani setiap babak kehidupan tuh jadi lo bisa memberikan impact yang bagus juga buat orang banyak gitu. Ya kan? Kita doakan semoga proyek-proyeknya Andin lancar. Amin. Proyek-proyek lo juga ya. Amin. Sedusa Musik juga bisa menjadi acuan orang untuk berbuat positif. Acuan nggak tuh kata-kata gue. Jadi jadi ente buat orang-orang bisa menginspirasi orang banyak. Amin. Dan itu bikin kita jadi punya cerita juga sama lingkungan sekitar dan yang baik-baik pastinya. Akhirnya sampai ke Thank tempat you so meeting. much. Gue terima kasih Din. Udah nganterin gue. Wow. Keren banget ya, kita ulangin lagi. Oh, iya. Itu kayaknya Gen Z gak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, kita doang. Biarin antara kita aja. Apa-apa. Thank you, Din ya. Sehat Makasih ketemu banyak. lagi ya. Thank you so much. Lancar-lancar meetingnya. Alright, bye. Bye. Gue selalu sedih ya kalau ditinggalin sama bintang tamu. Siapa lagi ya yang gue ajak ngobrol? Nah aja kali ya gue ajak ngobrol ya. Pak, mau jadi bintang tamu saya nggak Pak? Iya. Oh, udah naik belakang Pak ya? Iya. Ya. Ini Pak. Ya, belakang. Ya. Oke. Apa kabar Pak? Oh, baik. Ya udah, habisin aja Pak ya. Saya lupa pertanyaan Bapak apaan. Ya. Iya.